Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum, halo Ma, apa kabar? Kami mau cerita ya Ma. Kali ini tentang Lion Mama, cerita seorang ibu di Afrika Selatan yang membunuh pemerkosa putrinya. Nokubonga Kampi mendapat julukan Lion Mama setelah dia membunuh salah satu dari 3 laki-laki yang memperkosa putrinya dan mencederai 2 lainnya. Dia didakwa dengan tuduhan pembunuhan, namun setelah khalayak Afrika Selatan menuntut agar dia dibebaskan, Nokubonga bebas dari jeratan hukum dan kini berfokus pada pemulihan putrinya. Kesunyian tengah malam pecah ketika telepon berdering, membangunkan Nokubonga dari tidurnya. Dari ujung sana, sekitar 500 meter dari posisi Nokubonga, seorang perempuan mengatakan putrinya, Sipokazi, telah diperkosa 3 laki-laki yang mereka kenal dengan baik. Nokubonga langsung menghubungi polisi, namun tidak ada tanggapan. Lagi pula, dia paham bahwa kalaupun polisi merespons, perlu waktu bagi mereka untuk mencapai desanya di kawasan pegunungan Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan. Nokubonga tidak punya pilihan lagi selain mengandalkan dirinya sendiri. Dia sebetulnya takut, namun terpaksa pergi karena itu adalah putrinya. Dia juga berpikir bahwa ketika sampai di sana, putrinya mungkin sudah meninggal, karena dia mengenal para pelaku dan pelaku mengenalnya. Mereka mungkin berpikir untuk membunuhnya supaya putrinya tidak melapor. Dari dapur dia mengambil sebilah pisau karena perjalanan dari rumahnya ke lokasi kejadian tidak aman. Saat itu gelap dan dia harus menggunakan senter pada ponselnya untuk menerangi jalan. Sebelum pemerkosaan terjadi, Sipokazi pergi mengunjungi teman-temannya di 4 rumah kecil di desa yang sama. Namun dia ditinggalkan sendirian dalam keadaan tertidur tatkala teman-temannya keluar pada pukul 1.30 dini hari. Lalu 3 laki-laki yang sedang minum-minum di salah satu rumah kemudian menyerangnya dan memperkosanya. Nokubonga masih mendengar jeritan putrinya ketika dia mendekati rumah tersebut. Saat memasuki kamar tidur, pancaran sinar dari ponselnya membuat dia dapat menyaksikan pemandangan mengerikan. Putrinya tengah diperkosa. Dia melihat salah satu laki-laki memperkosa putrinya, sedangkan 2 lainnya berdiri dalam keadaan celana turun hingga ke pergelangan kaki. Dia takut, terduduk lemas di lantai dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Tatkala mereka melihat Nokubonga, mereka malah menyerangnya dengan brutal. Dan disitulah muncul reaksi otomatis. Nokubonga membela diri. Dia menikam mereka selagi mereka kabur. Bahkan salah satunya melompat keluar dari jendela. 2 di antara mereka luka parah, 1 lainnya meninggal dunia. Nokubonga tidak ingin mencari tahu seberapa parah para pemerkosa itu terluka. Dia langsung membawa putrinya ke rumah seorang teman di dekat situ untuk mendapat pertolongan. Ketika polisi datang, Nokubonga ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Dia ditempatkan di sel tahanan. Dia memikirkan nasib anaknya, karena tidak punya informasi tentang bagaimana nasib anaknya setelah dia dibawa ke kantor polisi dan ditahan di sana. Pengalaman waktu itu sungguh sangat traumatis. Pada saat bersamaan, Sipokazi, putrinya, kemudian dirawat di rumah sakit. Ia juga mengkhawatirkan ibunya, membayangkan ibunya mendekam di sel tahanan dan terbayang kemudian di penjara seumur hidup. "Jika ibu di penjara seumur hidup, saya yang akan menggantikannya," kata Sipokazi dengan sedih. Nokubonga akhirnya diadili. Hakim di pengadilan dalam kasus tersebut mengatakan kesaksian Nokubonga menunjukkan dia menjadi sangat emosional begitu melihat putrinya diperkosa.
Hakim menambahkan, saya bisa memahami bahwa dia diliputi amarah. Namun saat menceritakan kembali kejadian itu, Nokubonga mengakui dirinya melakukan semua itu karena takut atas keselamatan dirinya dan putrinya. Wajahnya hanya menunjukkan kesedihan dan rasa sakit. Menjadi jelas dalam persidangan bahwa manakala laki-laki itu menyerang Nokubonga, dia melawan balik menggunakan pisaunya. Dalam keadaan masih terguncang, Shippokazi tidak mengingat penyerangan tersebut. Yang Shippokazi ketahui saat ini adalah cerita yang dikisahkan ibunya saat dia datang berkunjung ke rumah sakit 2 hari kemudian setelah dibebaskan dengan jaminan. Sejak saat itu, ibu dan anak itu selalu memberikan dukungan emosional satu sama lain. Shippokazi tidak menerima konseling profesional, tapi dia sangat terkuatkan dengan dukungan ibunya sendiri. Memang, upaya Nokubonga, ibunya, berfokus untuk memastikan kehidupan terus berlanjut seperti sedia kala. Saya masih ibunya, dan dia masih putri saya, ujarnya. Sudah 18 bulan berlalu sejak serangan terjadi dan mereka telah menempuh perjalanan yang panjang. Buhle Tonis, pengacara yang menjadi kuasa hukum Nokubonga, mengenang ketika ibu dan anaknya tampak menyerah ketika mereka pertama kali bertemu para pelaku pemerkosa sepekan setelah serangan. Sang ibu sangat cemas, ujar Buhle. Ketika Anda bertemu dengan orang yang sedemikian miskinnya, Anda akan tahu bahwa mereka merasa sang ibu akan dipenjara karena dia tidak punya siapapun yang akan membela. Sistem keadilan hanya bagi mereka yang punya uang. Meskipun Buhle, si pengacara, yakin Nokubonga dapat berargumen secara meyakinkan bahwa dirinya bertindak membela diri, namun Buhle khawatir perlu perjuangan untuk mengatasi pesimisme Nokubonga. Yang mereka tidak sadari adalah bantuan dari media yang menciptakan legenda Lion Mama. Di Afrika Selatan, kejadian pemerkosaan jarang mendapat perhatian luas dari media. Ini disebabkan jumlah pemerkosaan di negara itu begitu banyak, sekitar 110 kejadian per hari. Situasi yang disebut Presiden Cyril Ramaphosa sebagai krisis nasional. Provinsi Eastern, provinsi termiskin di Afrika Selatan, dengan tingkat pengangguran lebih dari 45%, mengalami kejadian pemerkosaan terbanyak daripada provinsi lainnya. Di Ledi Frere, desa tempat Nokubonga dan Shippokazi bermukim, ada 75 kejadian pemerkosaan yang tercatat sepanjang 2017-2018. Jumlah ini luar biasa tinggi, mengingat populasi desa itu kurang dari 5.000 orang. Akan tetapi, di antara sedemikian banyak insiden perkosaan di Afrika Selatan, kisah Nokubonga dan Shippokazi mendapat perhatian sangat luas. Media di Afrika Selatan dengan cepat memberitakan kisah seorang ibu yang melindungi putrinya. Karena nama Nokubonga ketika itu tidak disebutkan demi melindungi identitas putrinya, sebuah surat kabar memberinya julukan Lion Mama. Artikel mereka ditempatkan di sebelah foto seekor singa dan anaknya. Nama itu kemudian melekat. Awalnya Nokubonga tidak suka karena dia tidak paham. Namun kemudian dia paham, itu artinya dia adalah pahlawan. Karena singa akan melindungi anak-anaknya. Kalaya merespon kejadian itu dengan mengkritik putusan pengadilan yang mendakwa Nokubonga dengan pembunuhan. Publik kemudian menggalang dana agar Nokubonga mendapat pendampingan hukum. Sokongan ini mengangkat semangat Nokubonga, namun luasnya dukungan publik tidak disadarinya
sampai ketika dirinya tampil di pengadilan negeri sebulan setelah serangan. Ketika sampai di pengadilan, dia menyaksikan tempat itu penuh dengan orang yang memberinya dukungan. Ada banyak orang dari berbagai penjuru Afrika Selatan. Nokubonga mengucapkan terima kasih. Dukungan itu benar-benar memberinya harapan. Nokubonga kemudian dipanggil oleh hakim. Dia diberitahu bahwa dakwaan telah dicabut. Dia hanya berdiri di sana, namun hatinya gembira dan bersyukur. Pada saat itu, dia tahu sistem keadilan mampu memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Pengadilan bisa mengetahui Nokubonga tidak berniat mengambil nyawa seseorang. Mereka harus menunggu lebih dari setahun agar hal itu bisa terjadi. Pada 30 Desember 2018, 2 pemerkosa yang tersisa divonis hukuman 30 tahun penjara. Setelah kasus ini rampung, Sipokazi memutuskan untuk melepas status anonimnya di media untuk memberi dorongan semangat kepada para penyintas perkosaan lainnya. Saya ingin mengatakan bahwa setelah serangan semacam itu masih ada kehidupan. Anda masih bisa kembali ke masyarakat. Anda masih bisa menjalani kehidupan, ujarnya. Alih-alih seperti seekor singa betina yang digambarkan media, Nokubonga tidak menunjukkan amarah yang dahsyat. Dia bahkan berharap para pemerkosa putrinya bisa mencapai sesuatu yang positif dalam penjara. Saya berharap ketika mereka selesai menjalani hukuman, mereka bisa kembali sebagai orang yang bertobat atau berubah untuk menceritakan kisah mereka dan menjadi contoh hidup, katanya. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Apa yang menyebabkan keberhasilan perjuangan Nokubonga dan tim pengacaranya sehingga dia berhasil bebas dari tuduhan melakukan pembunuhan? Mengapa media di sana mendukung korban perkosaan pada kasus ini? Padahal pada kasus-kasus sebelumnya, media kurang peduli. Kasih komentar ya, Mak. Kita ramekan kisah ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.